Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi al-akhyar wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Baraka mursiduna salukarram Kiai Ahmad Sahibul Wahdatul Alim radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim Baraka salukarram Kiai Muhammad alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim Yang saya muliakan, saya cintai para alim ulama, bil khusus guru-guru kita, para ustadz, para pengurus, semua ikhwan yang berkhidmat, dan juga ikhwan akhwat yang hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini, para ustadznya izin tidak bisa hadir karena ada tugas di masing-masing tempat. Syaratnya saya mudah-mudahan diiringi dengan barokah karomah mursyid sehingga apa yang ditulis oleh beliau dalam kitab Miftahus Sudur ini kita bisa memahaminya, sekaligus mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan apa yang sudah diamanahkan oleh guru-guru kita. Iwan awal rahimahullah, tahapan-tahapan kita dalam berzikir ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah zikir lisan atau zikir jahar, termasuk zikir tabiat dan zikir sir. Beliau menulis di sini, pada langkah awal para sufi membiasakan para murid untuk zikir lisan. Zikir lisan itu adalah zikir jahar. Zikirnya adalah la ilaha illallah. Zikir ini diiringi dengan zikir qalbu atau zikir hobi. Maka beberapa kali saya sampaikan, karena beliau menulis di kitab ini, maka ketika kita zikir jahar la ilaha illallah itu diiringi dengan zikir hobi, zikir qalbu. Jadi dilatih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi hatinya juga dilatih supaya berzikir kepada Allah. Nanti bisa kita rasakan apa bedanya zikir jahar yang lantur. Adakah zikir jahar yang lantur? Ada. Ya, termasuk saya biasanya kadang-kadang juga ngelantur juga. Zikir jahar la ilaha illallah, sementara hatinya lupa kepada Allah. Maka yang dikatakan yang masuk surga di kitab ini, yaitu orang yang berzikir la ilaha illallah yang ditujukan semata-mata kepada Allah. Terus prakteknya bagaimana? Ya ketika zikir la ilaha illallah, hatinya juga zikir hobi, hatinya juga zikir sirri. Ya. Itu yang dimaksudkan di sini, zikir lisan diiringi dengan zikir qalbu. Kemudian pada tahap selanjutnya, zikir ini akan meningkat kepada zikir tabiat, jadi kebiasaan.
di anggota tubuh kita. Kemudian kepada zikir sir, yaitu rahasia. Tanda-tanda zikir sir ini adalah zikir itu tidak akan meninggalkanmu jika kita terlupa kepada Allah. Ya. Yang dikatakan zikir sir, tanda-tandanya adalah zikir itu tidak akan meninggalkanmu jika kita lupa kepada Allah. Ini enak ini ya. Ini lali tapi gak ditinggalkan oleh Allah. Tidak ditinggalkan Allah. Maka dikatakan rahasia itu rasa. Misalnya begini ya. Sampai kan sudah ijab kabul sama istri yang kawin, maksudnya yang sudah nikah ya. Terus sampai keluar kota tugas, iya. Sampai kan meninggalkan istri ya. Terasa nggak kalau sampai punya istri walaupun jauh? Iya. Istri juga terasa kalau istrinya itu punya suami. Kenapa? Karena sudah ijab kabul, sudah nikah. Dan ini bisa terjadi seseorang hamba dengan kholiknya ada hubungan sir rasa itu ketika orang itu ijab kabulnya itu adalah talqin itu ijab kabul ya. Ada ikatan. Jadi nanti kita itu tidak ditinggalkan oleh Allah walaupun kita ini lupa. Maka melatih zikir hobinya itu ketika kita lupa, kita ingatkan lagi. Lupa, ingatkan lagi. Lupa lagi, ingatkan lagi. Terus apa bedanya kita itu setelah ditalqin dengan sebelum ditalqin? Ibaratkan begini, kalau sudah ditalqin, sudah berzikir itu, panjenengan punya misalnya cincin, kalau ini murah ya. Misalnya cincin ini berlian harganya 100 juta ya. Terus ketinggalan, kira-kira saya cari enggak? Dicari ya. Kenapa kok saya cari? Karena punya. Kalau saya nggak punya, apa yang dicari? Misalnya begini, kita sudah ditalqin zikir, sudah ada di sini, ya. Terus lupa, ya. Ketika lupa karena kita merasa punya Allah, ya, kita ingat lagi, iya. Nah, kalau ini berapa harganya? Murah sekali. Tapi kalau Allah segala-galanya ya, yang maha suci, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha sempurna, yang maha segala-galanya. Dan itu tidak bisa dinilai oleh apapun yang kita miliki itu. Maka kita yang sudah ditalqin ini adalah orang-orang yang betul-betul memiliki Tuhan. Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perlu tahap demi setahap. Ya, kita belajarnya itu tahap demi setahap. Di dalam ada saya buku sejarah dari pondok pesantren Suralaya itu tahun 1995. Saya pernah membaca di situ bahwa pertama seseorang itu ditanamkan zikir itu di dalam qalbu, di dalam hati. Maka di dalam diri seseorang itu ada istana. Istana itu adalah hati. Di dalam hati itu ada jiwa. Di dalam jiwa itu ada ruh. Di dalam ruh itu ada lub, ada mata hati. Di dalam mata hati itu ada
mahabbah, ada cinta. Dalam cinta itu ada sir, rasa. Di dalam rasa itu ada aku, kata Allah. Maka yang dikatakan zikir puncaknya iman itu adalah hudurul qalbi ma'allah, hadirnya hati bersama Allah. Itu tahapan-tahapan. Maka zikir, kenapa kita ini kok zikir harus 165 kali ya. Kok nggak bebas seperti dulu, mau zikir monggo, tidak zikir silahkan ya. Kalau sudah ditalkin, kok kenapa kita itu diwajibkan zikir 165 kali? Segala sesuatu yang profesional pasti ada aturannya. Untuk apa? Untuk meraih sesuatu. Sama-sama bakatnya. Dua orang yang berbakat, misalnya anak kecil, satu bakat pemain sepak bola, giringannya mana? Yang satu sama, bakat pemain sepak bola, giringannya mana? Yang satu dimasukkan klub profesional, yang satu main di kampung. Kira-kira yang masuk profesional ini ada aturannya enggak? Pasti ada aturannya ya. Untuk apa kok diatur? Supaya bisa mendapatkan derajat istilahnya, supaya menjadi pemain yang profesional, pemain yang betul-betul terpampang, yang nantinya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Akhirnya yang profesional dibeli di tuku Persija, di tuku Persebaya ya. Lah sing padha pintere sing nang kampung iki ya, main nang kampung ya. Akhirnya sikile cuklek, sing nambani ya gak ono. Ya. Aturannya nggak ada. Mau main pagi silakan, nggak main juga apa-apa. Kalau yang profesional diatur. Nah ini kita zikir 165 diatur supaya kita profesional. Nah kita ingin masuk surga, kita kepingin di sana diridhoi Allah. Bahkan kita keinginannya iso ojo mlebu neraka. Ya. Tapi tidak mengikuti aturan pelatihnya. Kira-kira iso enggak? Nah ini kita ini sudah dibandingkan dengan zaman-zaman tasawuf zaman dulu, kita ini sudah sangat mudah zikir. Berapa sih kita meluangkan waktu itu? Cuma paling 10 menit, 165 itu. Kali 5 waktu berapa? Tak sampai 1 jam. Sangat murah sekali. Bahkan saking mudahnya, sampai ngomong bahwa mendekat kepada Allah itu sulit. Mungkin Allah juga gak terima itu. Kenapa? Kalau gak percaya, sampai beli burung biung. Ya, kira-kira latihan saulan. Latihan la ilaha illallah sampai Allah. Ya. Bisa enggak? Pasti bisa ya. Burung saja bisa. Masa dengan enggak bisa? Kalau dia terpendek. Burung aja bisa. Kecuali burung disuruh baca surat Yasin, pasti enggak bisa. Itu saking mudah. Nah kalau tasawuf zaman dulu Pak, Masya Allah, sangat susah sekali. Tapi memang disesuaikan dengan keadaannya zaman itu. Bayangkan ya, jangankan tahun 1000 tahun yang lalu, 1000 tahun, terus 1400 tahun yang lalu, sampai di sini tahun 1900, di tempat ini masih hutan. Di Trentes itu mungkin jalannya masih hanya 1-2 rumah. Apalagi 1400 tahun yang lalu, mungkin jaraknya itu orang itu dari satu kampung rumah satu ke yang lainnya itu bisa 1 kilo, bisa 5 kilo baru ada rumah. Makanya kalau saat itu misalnya begini, ada orang yang sufi itu beliau itu berkholwat.
suluk itu menyendiri, itu bisa berpuluh-puluh tahun. Itu ada yang Syekh Abdul Qadir 20 tahun tidak bertemu manusia. Ya memang benar. Kalau nggak tahu manusia, kalau lewat orang itu cuma berapa, katakanlah di Arab itu mungkin bukan jutaan Pak jumlahnya, masih ratusan ribu. Nah kalau dulu misalnya orang forward itu sangat mudah sekali ditunjang oleh keadaan. Terus orang pada waktu itu tidak materialistis, artinya kendaraan cuma satu-satunya cuma kuda, dan kuda pun itu yang punya adalah orang-orang yang mampu. Sehingga kalau misalnya berkelana, kalau bahasa tasawuf itu melanglang buana, itu ditunjang oleh keadaan, itu bisa. Nah sekarang ya kebalikannya, orang sudah banyak, uang sangat orang sudah tidak materialistis, itu kesulitan. Karena apa? Karena pengaruh itu sudah luar biasa kepada kita. Terus katakanlah suluk pun mencari hutan yang sekarang kosong itu sulit karena banyak vilanya juga. Masa di atas gunung mendaki itu ada jual apa? Indomie. Di atas gunung sudah ada. Tak pikir sepi, sudah naik Bagoguro sampai nopo dulu. Orang betul Indomie. Masya Allah. Jadi sekarang ini maka thariqah itu ya oleh guru mursyid yang kamil mukamil itu disesuaikan dengan keadaan saat ini. Kalau misalnya panjenengan misalnya mau talqin 1900 tahun 1900 rata-rata itu kalau panjenengan mau talqin, mau belajar zikir, itu paling enggak itu puasa 40 hari. Puasa 40 hari. Terus sama gurunya itu tidak merta panjenengan ditalqin enggak, tapi disuruh khidmat dulu. Pasti bungi oleh wedus, disuruh bertani, itu baru nanti dikasih ijazah. Itu tahun 1900. Masuk ke dalam tahun milenial, tahun 2000 ini, maka yang paling mudah memberikan ijazah talqin yang hanya dengan syarat wudu itu hanya di Pondok Pesantren Suralaya. Yang lainnya tidak, yang lainnya belum saya menemukan itu. Bahkan ada kemarin ada yang talqin di sini ya. Itu ngaji di tarekat juga 2 tahun berkhidmat, 2 tahun juga belum ditalqin. Maka beliau, guru kita, Syekh Mas'ud Guru Wafatajul Arifin radhiyallahu itu beliau itu mendapatkan predikat mursyid kamil mukamil. Jadi termasuk mujaddid dalam thariqah. Disesuaikan thariqahnya itu dengan keadaan saat ini. Karena begini, tujuan manusia itu Allah menciptakan manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk supaya beribadah kepada Allah. Maka metode yang diberikan di dalam thariqah kita ini adalah metode yang semudah-mudahnya, yang sangat murah. Bayangkan jenengan talqin tanpa mahar, tidak ditarik biaya apapun, tidak disuruh puasa. Tapi ada syarat sebenarnya. Kenapa mungkin begini? Kenapa kita itu bisa berbeda dalam cepat atau lambatnya kita merasakan manisnya zikir, tahapan-tahapan zikir ini? Ada beberapa hal yang saya teliti. Itu yang paling dominan itu adalah niat. Jadi ternyata niat ini sangat menentukan. Maka niatnya di sini dituntun oleh guru mursyid, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Dan niat datang ke sini yang paling bagus itu adalah untuk menuju kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari ridho Allah.
Tapi beliau sudah berpesan kepada Al-Mukarram Kiai Ali Hanafi Akbar. Para sahabat berpesan kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Begini pesannya, Li, suatu saat nanti kamu akan didatangi ribuan orang. Mungkin pernah mendengar. Suatu saat kamu akan didatangi oleh ribuan orang. Tapi semuanya yang datang 99,9%, bayangkan 99,9% itu urusannya dunia. Yang hanya berapa persen? 0,1 apa 1%? Itu yang betul-betul ingin dekat kepada Allah. Hanya sekian 0,1%. Orang yang datang misalnya, Kiai, tolong tuntun saya supaya dekat kepada Allah. Tolong tuntun saya supaya iman saya kuat. Itu hanya 0,1. Tapi para sahabat berpesan, semua orang yang datang jangan kamu tolak. Kamu bimbing, kamu tuntun supaya mereka itu nanti semuanya menuju kepada Allah. Tapi ini penjelasan riwayat yang saya ceritakan tadi ini terjadi. Kan banyak yang datang ke sini masalah dunia. Masalah dunia itu kan apa? Masalah keluarga bisa, masalah anak, masalah rezeki dan macam-macamnya. Itu masalah dunia. Tapi misalnya orang datang kepada Kiai, Pak Kiai, saya mohon bimbingannya supaya iman saya kuat, supaya saya dekat kepada Allah, tuntun saya untuk menuju kepada Allah, itu hampir-hampir 0,1%. Maka di sini dituntun oleh beliau, setiap niat itu diluruskan, ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi. Dan jangan, bisa jadi di perjalanan awalnya itu ilahi anta maksudi, di tengah perjalanan berubah, bisa. Kenapa? Karena perjalanan panjang. Bisa jadi karena masalah-masalah yang datang. Loh, aku virus ini, loh kamu ini. Ya, akhirnya mau pakai aku sing amalanku dia tak tahu ya. Ya, bisa terjadi. Makanya perjalanan itu panjang. Kita kembali lagi, kalau kembali kepada tuntunan dari guru kita adalah ilahi anta maksudi. Kita hanya menuju kepada Allah. Kita hanya ingin memperbaiki ibadah. Semuanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita begini. Terus bagaimana urusan dunia kita? Maka sering beliau menyampaikan kepada kita, termasuk panjenengan, yes, jangan ngatur Allah. Kalau sudah kita menuju kepada Allah, dunia dan akhirat itu milik Allah. Karena yang bisa membuat keseimbangan itu hanyalah Allah. Nanti diseimbangkan. Cuma kita ini kan sering ngatur juga, mengatur juga, sehingga pada akhirnya tidak seimbang. Padahal yang paling seimbang itu hidup yang mengatur adalah Allah. Kalau manusia kan pikirnya begini, lek aku sugih, lek aku jikir, terus aku sugih pasti enak. Aku iso bantu ini, aku iso ini. Kan idealnya memang meskipun saya juga begitu, ya. Tapi Allah bisa berkehendak tidak seperti itu. Misalnya supaya seimbang, kamu saya buat begini. Misalnya tidak rezekinya tidak terlalu banter, biasa-biasa. Tapi ibadahnya pengajiannya tetap terus. Terus barangkali kebanteran rezeki ini, akhirnya nyekel pitung perusahaan. Iki baru diurus gitu, akhirnya di waktu pengajian gak ngaji ya, sih urusan gini belum mari. Jadi apa itu yang maha mengatur keseimbangan yang paling sempurna. Maka saya memahami apa yang disampaikan oleh beliau, ya, guru kita. Wis menuju ke Allah saja, nanti Allah yang ngatur. Kok mau ngatur Allah? Jadi enak wis. Kalau diatur Allah itu pasti batin kita juga disiapkan. Istilahnya itu kita bisa dikayakan, kaya hati. Kalau di dalam tauhid itu kaya hati. Apalagi double, yo duwe akeh yo kaya hati, tambah enak. Ya. Iku karepe iki. Maka saya berharap kita sama-sama belajar.
Kalau amaliyah ini sudah kita ambil, talqin ini sudah kita ambil, kita berkewajiban untuk zikir 165 kali 5, itu minimal. Terus ada sholat sunnah, tapi sholat sunnah itu tidak masuk dalam perjanjian talqin. Yang masuk dalam perjanjian talqin itu hanya dengan zikir jahar, zikir hobi. Kalau sudah zikir jahar pasti sholat wajib. Terus bagaimana dengan sunnahnya? Nanti kalau iman kita sudah mulai bagus, sunnah itu akan dilakukan dengan sendirinya, bukan disuruh lagi. Bahkan malam pun kita sanggup untuk berdiri, untuk bangun, untuk melaksanakan perintah Allah. Maka yang paling minimal bagi seorang ikhwan yang panjenengan itu mengambil talqin itu tadi karena sudah berjanji kepada Allah, itu adalah mengamalkan minimal 165 kali 5. Terus zikir hokinya kalau lupa diingatkan, begitu saja terus. Terus siramannya itu datang ke majelis khotaman seperti ini 1 minggu sekali. Nanti kalau ada manakibnya datang sebagai pupuknya itu 1 bulan sekali. Itu arahannya dari beliau itu. Kalau persyaratannya itu cuma datang 1 minggu sekali, saat manakib 1 bulan sekali, sholat 5 waktu, zikir 165 kali, itu sudah toleransi sekali. Sudah toleransi sangat luar biasa kemudahannya. Dibandingkan dengan orang-orang tasawuf yang zaman dulu, yang sekarang saja wonten Pak. Itu kalau habis sholat itu, jangan ada kadang kakinya gitu kok pulas itu, zikir kopinya itu bisa 10.000. Ini terus, ya, tambah sama nih, tak mari-mari, ya. Kita ini sudah sangat diberi kemudahan. Maka Syekh Ibnu Athaillah Al-Sekandari radhiyallahu anhu termasuk zikir sir adalah jika api zikirnya tidak pernah padam dan cahayanya tidak akan pernah redup. Yang dimaksudnya di sini adalah apabila zikir itu sudah tertanam di dalam hati kita, seperti yang tadi, ya, yang sudah saya sampaikan tadi, yang cahayanya tidak redup itu ketika kita sudah ada di zikir sir. Jadi Allah sudah tidak meninggalkan kita. Itu rasa, sudah masuk di dalam wilayah rasa. Tahapan selanjutnya adalah tahapan melawan nafsu amarah. Maka seorang guru yang arif billah, yang sudah makrifat kepada Allah seperti guru kita, akan membantu muridnya yang salih untuk melawan hawanya dan mengalahkan hawa nafsunya. Sebab nafsu pada tahap awal masih berstatus amarah. Amarah itu adalah perbuatan hati yang suka menyuruh-nyuruh untuk berbuat keburukan. Jadi anti disuruh-suruh. Iri ogor, dengki, dengki, pemarah, ngamuan, didorong-dorong. Itu masih nafsu amarah. Yang nafsu itu berhasrat memenuhi kesenangan badaniah dan indrawi. Jadi nafsu yang memenuhi kesenangan dunia. Maka zikir akan menyinari ke semua itu dengan jalan menghidupkan mata hati, yaitu dengan zikir hobi tadi, bagaikan lentera yang menyinari kamar yang gelap. Jadi zikir itu adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Semua ciptaan Allah, ya, itu ada yang cahaya secara syar'i, misalnya cahaya matahari, bisa kita lihat cahaya bulan, cahaya bintang, lampu ini termasuk cahaya buatan manusia. Terus malaikat juga karena diciptakan dari cahaya, juga dari cahaya. Jadi malaikat juga cahaya. Orang soleh ruhnya karena dari nur Muhammad itu juga cahaya.
Jin sama, juga bisa berupa cahaya. Setan bisa berupa cahaya. Oh bisa, misalnya ada santet gitu, sorot, cahayanya kadang-kadang merah, ya, itu bisa cahaya juga. Tapi dari semua cahaya-cahaya tadi itu, ya, sampai jangan membayangkan begini. Engko aku jikir terus marono cahaya sorot itu halusinasi, ya, bisa halusinasi. Yang dimaksudkan cahaya itu di sini adalah nur ala nur, cahaya di atas cahaya itu adalah Allah itu cahaya di atas cahaya. Ketika panjenengan itu zikir, ketika hati kita zikir kepada Allah, berarti kita sudah bersama cahayanya Allah. Maka cahaya itulah yang bagaikan lentera yang menyinari kamar yang gelap. Kalau kita zikir itu berarti penerang. Yang tadinya gelap jadi terang. Jika sudah melewati fase ini, maka murid akan naik kepada godaan yang kedua, yaitu nafsu lawwamah, di mana sang murid mulai merasa menyesal saat melakukan dosa dan kesalahan. Ia ingin memperbaiki hubungannya dengan Allah. Pada fase ini jiwa tidak lagi ingin melupakan Allah dan melakukan maksiat. Ia akan bertaubat dan kembali kepada jalan petunjuk. Jadi fase yang di nafsu lawwamah. Pasti sampai zikir kalau melakukan kesalahan kan pasti menyesal ya. Ya. Kalau menyesal itulah masuk di wilayah nafsu lawwamah. Ya Allah, lapo aku gini, lapo aku keceburi, lapo aku ini, menyesal yang begitu dalam, akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhir menit. Selanjutnya, yang nafsu positif adalah nafsu rodiyah atau nafsu mardiyah. Apabila si murid lebih serius dalam zikirnya dengan cara mengikuti petunjuk guru serta semangat dalam mengingat Allah, maka dengan zikir itu akan dihapuskan sifat lupa yang gelap serta dosa kemaksiatan secara bertahap. Jiwanya terlepas dari sifat tercela dan justru menikmati sifat terpuji. Dengan demikian jiwanya akan menerima cahaya Allah yang hak, kemudian akan merasa tenang dan tentram di jalan Allah. Ia ridho kepada Allah dan Allah meridhoinya. Itu nafsu rodiyah dan mardiyah. Itu yang nanti mudah-mudahan kita bisa tahap demi tahap, langkah demi selangkah. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah untuk terus-menerus berzikir sehingga tahapan-tahapan ini bisa kita lalui. Kenapa saya menjelaskan ini? Supaya kita tahu bahwa kadang-kadang kita zikir, masuk zikir tok, masuk zikir kapan? Lihat tahu apa? Kalau dikupas begini, masya Allah. Terus kita bercermin kepada diri kita, ya Allah, terima isi guru diatur ya. Nah, belum lagi nanti sampai kepada ini juga nafsu mutmainnah, ya, ketenangan jiwa kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti ada yang talqin. Oke. Kalau nanti ada yang mau belajar zikir, monggo ya. Setelah acara selesai, saya kira cukup. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha 'indaka darajat wa tuballighuna biha as-salawati jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyuna ma yubayyinu Allah yadullahu fa'aidihim kama nadata wa inna ma yanqusuna nafsuna wa bima qadalahu wa ma shajara 'azima. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal ni'mat, Allahumma ya dafi'al bariyat, Allahumma ya
الدرجات اللهم يا شافع الأمراض اللهم يا مجيب الدعوات ويا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير المهديين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين واعتصموا بحبل الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.